Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram para alim ulama asatid wa asatidat, Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Ridho Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan puasa insyaallah yang ke 22. 22, ada yang 23, bahkan ada yang lebih, tergantung yang memulainya kapan. Kita berharap mudah-mudahan rasa syukur kita wujudkan dengan menunaikan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail kita. Pada malam hari ini kita memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat taraweh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghantarkan kita mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke hadirat Nabi akhir zaman, pembimbing akhlak ibadah kita, akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan belum ada. Jadi karena kita penceramah yang terakhir-terakhir ini, ya kita mengambil inisiatif sendiri saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mengenai tentang dalilnya puasa, insya Allah semuanya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diantaranya dalilnya yang sudah kita sering dengar mungkin setiap malam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara konkret bahwa kita melaksanakan puasa ini tidak lain adalah melaksanakan ibadah yang kita laksanakan karena rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai dengan demikian? Disampaikan di dalam redaksinya yang sering mungkin kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kita sampaikan sering bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah dengan harfun nida, wahai orang-orang yang beriman, di dalam Al-Qur'an ini pasti kita lihat perintah ataupun larangan Allah di situ sangat penting sekali, ayatul muhimmah. Penting di mana ketika kita melaksanakan perintah di dalam ayat ini, di akhirnya pasti kita akan menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita melanggar di dalam larangan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dipastikan kita akan menjadi orang-orang yang paling
terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi seluruh umat manusia alam semesta yang ada. Di dalam perintah mengenai tentang puasa, Allah mengharapkan kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Perintah mengenai tentang puasa. Begitu ketika ayat larangan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ketika kita dilalaikan ayat larangan, ketika kita dilalaikan dengan harta-harta kita dan anak-anak kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia sampai di akhirat. Ini sudah jelas. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, kenapa kok Allah ini menjadikan kita orang yang beriman mau melaksanakan ibadah puasa, kemudian Allah ingin menjadikan kita orang yang bertakwa? Pertanyaannya, jawabannya harus sudah kita hafal. Jawabannya harus sudah di dalam hati kita setiap kita melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan seluruh ibadah yang kita kerjakan. Karena derajat mutakin itu adalah yang paling tinggi ketika kita menyatakan diri kita beriman. Apa indikatornya? Apa hasilnya? Apa targetnya ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Sering disampaikan oleh banyak penceramah, banyak ulama soleh, bahwa kesuksesan di dalam puasa seseorang itu bisa dilihat biasanya pada bulan puasa itu atau setelah bulan puasa 11 bulan yang lain. Ada perubahan apa tidak? Atau tambah merosot di dalam kehidupannya. Ini bisa dilihat. Kita bisa introspeksi diri kita. Kalau di dalam kehidupan kita setiap tahun setelah kita melaksanakan puasa kok tidak ada perubahan, kita introspeksi diri, berarti bisa jadi di dalam puasa kita belum maksimal. Akhirnya apa? Allah tidak memberikan derajat muttaqin secara kafah kepada kita. Derajat muttaqin itu kita bisa lihat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah di dalam kehidupannya pasti kita akan terbebaskan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh seluruh umat. Apa? Selalu diberikan kemudahan di dalam kehidupannya. Selalu ada solusi yang jitu di dalam kehidupannya. Diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, target itu adalah muttaqin itu sangat standar kalau bagi kita yang biasa mendengarkan. Tetapi tidak boleh demikian. Kita bisa melihat di dalam munasabah ayat yang lain mengenai tentang konsekuensi puasa. Kalau di dalam pengertian menurut fikihnya, bahasanya al-imsak. Kemudian menurut fikihnya adalah menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini menurut fikihnya. Tetapi menurut esensinya adalah puasa ini harus dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Khamsun yuftirna shaimu al-ghibatu wan namimamu wal kadhibu wan nadhru bis-sahwa wal yaminul kadhibah. Di antaranya ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa kita.
Yang pertama adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin ini salah satunya. Puasa kita belum mencapai derajat mutakin. Kita mungkin ketika puasa masih membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Tidak hanya itu, wan namimah, mungkin kita sering mengadu domba, atau di dalam ketika puasa, siang-siang puasa, kita membicarakan orang lain, mengadu domba orang lain, sehingga orang lain bertikai bermusuhan. Tidak hanya itu, zaman sekarang ini, apalagi zaman media sekarang ini yang mohon maaf, ketika wajahnya biasa-biasa, ketika di permak ini menjadi luar biasa. Ini akan menimbulkan an-nadhru bis syahawat. Orang bilang itu anak muda kalau tidak dilihat sayang, kalau dilihat berdosa. Kalau kita melihat pada siang hari puasa ada unsur ini adalah membangkitkan syahwat, kemudian kita ikuti, itu menghilangkan pahala puasa. Kemudian wal kadzibu, berdusta. Ini hal-hal yang sangat biasa bagi orang awam. Yang paling terakhir adalah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ini sering terjadi ketika kita sebagai manusia yang tidak lepas. Kita ini mencari maisha, mencari kehidupan di dunia ini, selalu berhubungan, dan barang ini adalah sering terjadi di antara kita. Mungkin itu yang menjadikan kualitas puasa kita tidak kita dapatkan sampai dengan derajat mutakin. Yang paling terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesekian ibadah, baik itu salat ataupun puasa, ibadah mahdoh yang kita laksanakan semua itu, ternyata kalau kita membaca lebih mendalam, itu tidak bisa terlepas dari ibadah ghairu mahdoh, ibadah muamalah dengan sesama. Kenapa demikian? Banyak sekali. Di munasabah ayat lebih dijelaskan lagi bahwa syarat daripada orang yang mutakin, asari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam perilakunya selalu dia senang bersedekah, menjaga emosionalnya, ketika dia berbicara tidak pernah menimbulkan hal-hal yang tidak disenangi orang lain, sehingga apa yang keluar ini adalah hal-hal yang positif. Bahkan di dalam hadisnya yang kita sering, man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Sebelumnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Bahkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini mengandung arti bahwa ketika diri kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beribadah, salat, sudah standarnya salat kita diterima, tetapi di dalam kehidupan kita bersosialisasi ini adalah masih menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan dengan orang di sekitar kita, maka keimanan kita masih diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rahmat hidayahnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima dari hal-hal yang membatalkan baik secara fikih ataupun secara pahalanya, sehingga di dalam kehidupan kita akan berubah menjadi orang-orang yang bertakwa.
bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.